menjadi sorotan. Seperti apa Mas menanggapi? Ya, saya melihatnya bahwa orang rangkap jabatan selama dia tidak dilarang oleh undang-undang, karena anggota dewan itu yang dilarang tidak boleh menjabat di satu jabatan BUMD, dia tidak boleh merangkap jabatan dengan advokat, dengan dokter, terus tidak boleh rangkap jabatan terhadap organisasi yang dia dibiayai oleh APBD. Nah, pada soal ini kita tahu Ketua DPRD Surabaya itu juga menjabat Ketua Persebaya. Yang Persebaya yang punyanya Pak Wisnu ini juga pengen menyusul membutuhkan APBD dari Pemkot Kota Surabaya. Itu artinya secara hukum normatif bahwa tindakan rangkap jabatan itu sudah salah. Yang pertama. Yang kedua, dalam aplikasi kesehariannya, terutama akhir-akhir ini ketika ada kongres PSSI, bahwa Wisnu Wardana sebagai ketua dewan itu lebih banyak beraktivitas di Jakarta, melakukan dukungan kepada salah satu calon PSSI daripada dia bekerja untuk rakyat Surabaya. Terbukti beberapa kali rapat di dewan dia tidak hadir. Kemarin rapat paripurna itu pun tidak hadir. Ini sungguh disayangkan terhadap perilaku apa yang dilakukan oleh Pak Wisnu Wardana. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah Badan Kehormatan sudah bersikap terhadap hal ini? Nah, kalau tidak ada ya sama saja setali tiga uang. BK-nya mandul, tidak bisa tegas terhadap perilaku anggota dewan yang melanggar kode etik, tatib dari DPRD Surabaya itu sendiri. Ya, Mas tadi juga menyinggung bahwa memang untuk menyikapi masalah ini adalah kapasitasnya berada di Badan Kehormatan DPRD Kota Surabaya. Dengan komposisi yang ada saat ini, apakah BK mampu dalam memberikan fungsinya untuk menjaga dalam tanda kutip stabilitas kinerja dari para anggota dewan? Mestinya BK itu harus mampu, karena BK itu meskipun anggota dewan, tetapi dia diberikan kewenangan oleh undang-undang melakukan pemeriksaan, memberikan punishment kepada anggota dewan yang dia melanggar kode etik itu. Tetapi saya tidak yakin kalau Badan Kehormatan DPRD Surabaya itu bisa bersikap objektif, bisa bersikap arif, bisa bersikap tegas terhadap Pak Wisnu. Ketua BK itu juga orang Demokrat. Ketua BK itu Pak Agus Sudarsono yang selama ini setali tiga uang dengan Pak Wisnu pada saat mencoba melengsarkan wali kota Surabaya Bu Risma itu kan itu. Jadi saya tidak bisa berharap banyak kepada BK sekarang ini untuk dia tegas terhadap Pak Wisnu. Berbicara tentang hal ini, rangkap jabatan yang memang salah satu kasusnya adalah Wisnu Wardana yang memang sekarang fokus di pengurusan Persebaya, sehingga ditakutkan terpecah fokus dalam mengurusi masyarakat Kota Surabaya. Yang menjadi pertanyaan, apakah sesuai dengan etika politik ini melanggar atau tidak? Kalau Persebaya Pak Wisnu itu masih dia menyusui minta APBD, maka kita tidak perlu bicara etika, kita bicara normatif, hukum. Bahwa itu sudah dilarang oleh Undang-Undang Susunan Kedudukan DPR MPR bahwa anggota dewan tidak boleh rangkap jabatan kepada yang dia duduk di satu organisasi yang dibiayai oleh APBD. Kenapa dilarang? Tujuan dari undang-undang ini mencoba membatasi bagaimana teman-teman dewan bisa objektif. Dia kan mengontrol anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkot. Nah, kalau dia duduk di situ, pasti akan ada konflik of interest. Di satu sisi dia sebagai pengawas, di sisi lain dia menggunakan. Nah, kalau dia rangkap jabatan seperti ini, pasti dia titip-titip anggaran. Pasti organisasi yang dipimpinnya dia itu akan dapat gelontoran dana-dana besar, karena dia yang memberikan anggaran di situ. Nah, kalau sudah seperti itu kan terjadi konflik of interest, maka tidak bicara etika lagi, secara hukum salah. Oke. Ini kan sudah menjadi rahasia umum ketika anggota dewan juga terlibat di beberapa organisasi, termasuk Wisnu Wardana sebagai ketua umum Persebaya. Sebenarnya di balik motivasi ini, apakah Anda sepakat dengan bahwa ini hanya sebatas ambisi politik untuk mengejar kekuasaan tanpa ada realitas dalam pelaksanaan memperbaiki hal-hal yang selama ini menjadi permasalahan? Ya, ambisi kekuasaan dalam politik sesuatu yang wajar.
Pak Wisnu kalau nggak punya ambisi politik nggak mungkin dia jadi ketua Demokrat, nggak mungkin dia jadi ketua Dewan kan gitu. Ambisi boleh, tetapi bagaimana ambisi itu dikelola, dimanage dengan baik sehingga ketika dia meraih sesuatu yang diinginkan itu menggunakan cara-cara formal yang tidak melanggar hukum, yang tidak melanggar etika. Nah, rangkap jabatannya Pak Wisnu itu sejak awal sudah kontroversi, di mana dulu ketika dia pertama kali memimpin Persebaya, dia itu membuat Persebaya tandingan. Persebaya sudah ada, diacak-acak oleh dia digunakan oleh Nurdin Halid, maka dia jadilah ketua umum Persebaya divisi utama. Tetapi setelah Nurdin Halid tidak berkuasa sekarang, dia memusuhi Nurdin Halid, sekarang mendukung Pak Jos sama Arwin Panigoro. Bagi saya, perilakunya Wisnu itu sudah amoral. Orang yang tidak konsisten dalam pada satu keputusan politik kan gitu loh. Dia ini boleh dikata seperti bunglon. Siapapun yang berkuasa dia akan ikut. Dulu Nurdin Halid dia ikut Nurdin Halid. Sekarang Nurdin Halid dia tidak ikut. Nah, pada saat dia sering keluar masuk TV nasional di Jakarta, sementara divisi utamanya dia ditinggal, pemainnya 9 bulan tidak gajian, menurut saya orang ini nggak punya moral sama sekali. Di satu sisi dia membanggakan Persebayanya, di sisi yang lain pemainnya tidak pernah terima gajian. Padahal kita tahu dia sudah mendapatkan uang 1,5 miliar dari APBD pada tahun 2010. Dan uang itu entah kemana, pemain juga tidak menerima. Nah ini yang sebentar lagi akan menjadi kasus hukum menurut saya kan itu. Menarik sekali perbincangan terkait itu. Tetapi kita coba bergeser tentang kinerja DPRD Kota sendiri. Apakah DPRD akan berjalan secara maksimal dalam tugas-tugas kerakyatannya ketika pimpinannya lebih fokus ke permasalahan lain dibandingkan permasalahan kota? Kalau soal kinerja menurut saya tidak akan terganggu. Kalau soal kinerja karena pimpinan dewan itu ada 4 orang di situ, tidak hanya Wisnu. Tetapi ini nanti akan bicara soal etika. Dia ini wakilnya olahraga sepak bola apa wakilnya rakyat? Kalau dia wakilnya rakyat maka tugas utama itu sebagai legislator. Yang lainnya itu nomor 17. Tapi kalau dia lebih banyak day to day-nya sibuk dengan kegiatan olahraga, ya lebih baik mundur jadi dari ketua dewan, dia aktif aja di olahraga kan itu. Tapi kalau dua-duanya compang-camping seperti ini, ya buat apa kita membayar dia? Dia itu digaji oleh rakyat, diambilkan dari pajak-pajaknya rakyat. Kalau dia tidak aspiratif, ya lebih baik mundur menurut saya. Nah, selama ini kan kontrol dari masyarakat sendiri terhadap kinerja para wakil-wakilnya kan dapat dikatakan sangat kurang untuk seperti itu. Sebenarnya Mas, kalau untuk hal-hal yang melanggar tadi kan seperti Mas katakan bahwa ini sudah melanggar undang-undang dan etika seperti itu. Ini sanksinya bisa dikeluarkan oleh siapa? Apakah dari DPRD sendiri atau dari Mestinya tanpa masyarakat itu mengadu, Badan Kehormatan ini kan ngerti undang-undang. Badan Kehormatan itu ngerti tata tertib. Nah kalau dia tidak melakukan action, ya jangan jadi Badan Kehormatan kan gitu loh. Saya tidak yakin kalau teman-teman ini tidak tahu bahwa Pak Wisnu itu melanggar. Tetapi problemnya adalah banyak anggota dewan juga yang duduk di Persebaya, ada Adis Kadir di situ, ada Armuji juga di situ. Jadi nggak mungkin kita berharap terhadap Badan Kehormatan di satu sisi karena ini tali rafia, tali sepatu itu ya agak susah memang. Kalau berharap kepada masyarakat juga tidak mungkin. Kita tidak punya mekanisme kontrol terhadap masyarakat terhadap perilaku anggota dewan kecuali yang ngomong di media seperti ini. Tapi mekanisme mempanis, menghukum kita nggak punya itu. artinya yang terakhir mungkin Mas, bagaimana memutus mata rantai seperti ini agar tidak ada motivasi apapun, cuma hanya sebatas agar DPRD Kota Surabaya dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi mandat rakyat. Ya saya berharap masing-masing partai politik, apakah itu Partai Demokrat, PDI Perjuangan, yang memang dia punya orang di Badan Kehormatan itu harus bersikap tegas. Supaya apa? Ketegasan itu implikasinya nanti kinerjanya akan bisa aspiratif. Kinerja sebagai legislator akan bagus di mata masyarakat. Kalau kinerja teman-teman dewan itu bagus, impactnya itu juga buat mereka. Pada 2015 nanti, pada saat pemilu,
ya dia bisa duduk karena dipercaya oleh masyarakat, mendapatkan reward. Tapi kalau dia tidak aspiratif, dia lebih banyak sibuk dengan urusan-urusan pribadi, urusan kepentingan pribadi, nanti di dalam pemilu ke depan rakyat akan bisa menghukum dengan tidak memilih legislatif model-model seperti ini. Terima kasih Mas Soleh atas waktunya. Sukses Mas. Ya.